dengan pembiaran ketidaksejahteraan guru, karena sesungguhnya kalau guru punya tugas lain selain membaca buku, mengembangkan kapasitas, kemudian hadir di kelas. Kalau mereka sebut, Bang Jen tadi sebut Gojek ya. Ya, ada yang ojek online, ada yang harus jadi konten kreator, tapi ternyata mayoritas yang mereka dapatkan tambahannya paling hanya 500.000 begitu Pak, dari mereka dapatkan begitu. Nah, jadi kalau sampingan itu masih berkorelasi dalam kotak pendidikan begitu ya, masih oke lah begitu ya. Itu masih oke. Ya. Tapi kalau guru sudah menyimpang penghasilan tambahannya itu di luar bidang pendidikan, itu yang bahaya, karena itu menjelaskan bahwa kenapa hasil penilaian internasional dan nasional kita selalu kalah kualitasnya bersaing bahkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Itu menjelaskan bahwa karena guru kita tidak fokus di dalam pengajaran, tetapi mereka fokus pada aspek kebutuhan yang primer mereka, sendiri kandang teman. Iya, jadi memang dalam quote and quote pemerintah memang seolah membiarkan guru kita tidak tampil sebagaimana idealnya seorang pendidik yang sebelum mengajar betul-betul mempersiapkan diri supaya hadir sebagai guru yang inspiring, sebagai guru yang menyenangkan begitu, maka lulusannya akan bisa berdaya saing gitu. Kita tidak ingin bahwa kondisi kesejahteraan tersebut semakin meyakinkan bahwa memang terjadi pembiaran, akan tertinggalnya negara kita dibanding negara lain. Kalau bicara China, kita tertinggal ratusan tahun. Kalau kita sekarang pergi ke China, terasa banget bahwa pendidikan kita kalah sekian ratus tahun dari China. Nah, mungkin Anda bisa berkomentar juga, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, kalau dari hasil survei ini kan bisa dikatakan bahwa memang 74% guru honorer kita itu atau kontrak masih gajinya di bawah 2 juta. Angka 74% ini kan bukan angka yang sedikit, Pak Jejen, berarti di atas mayoritas guru kita memang tidak sejahtera begitu ya Pak? Iya, ada penjelasan lain Bang Jen. Penjelasan lainnya itu begini. Jadi kalau di SD, di SMP itu jumlah sekolah negeri dan swasta itu hampir berimbang. Ya, sedikit lebih banyak negeri. Tapi kalau kita bicara SMA, SMK, madrasah aliyah itu sekolah swasta lebih banyak. Sekolah swasta lebih banyak. Nah, kenapa gaji honorer kecil? Kenapa gaji guru non ASN kecil? Karena masyarakat itu juga kurang kepedulian terhadap pendidikan, sehingga meskipun mereka mampu, tetapi kalau untuk bayar SPP mikir-mikir. Kalau untuk beli rokok, kalau untuk sesuatu yang konsumtif ada, tetapi giliran suruh bayar sekolah, ya itu mereka ada merasa beban ketika ada tagihan di sekolah itu. Jadi ini ada variabel lain di mana masyarakat sendiri cenderung memilih atau berasumsi sekolah itu gratis begitu, tidak ingin berperan di sana gitu. Ada problem yang belum menganggap betul bahwa pendidikan sebagai investasi, dan kalau mereka karena satu kondisi tidak bersekolah di negeri, ya harus membayar begitu. Nah, saya kira itu juga yang faktor lain yang bisa menjelaskan kenapa guru kita gajinya kecil, karena kalau swasta 100% itu pemasukannya dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak bayar, apa yang membuat membayar guru apa? Enggak ada sama sekali. Itu kita bisa membayangin kalau masyarakat tadi di samping ada faktor lain, memang kondisi masyarakat kita banyak yang di garis kemiskinan dan potensi miskin, sehingga daya beli dalam tanda petik terhadap jasa pendidikan juga rendah. Gitu. Baik, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Malam Pak Mul. Selamat malam. Silakan Pak Mul.
Selamat malam Pak narasumber. Silakan Pak. Ya, Bung. Ini saya mohon kepada pemerintah agar pendidikan dan kesehatan itu diutamakan. Kalau bisa pendidikan itu gratis dan guru-gurunya kesejahteraannya diperhatikan. Ya. Jadi guru itu konsentrasi 100% ke pengajaran kepada murid-muridnya gitu. Nggak pikiran aku nih cari apa lagi ya, capelan di luar. Ya. Aku cari apa lagi ya, melesin apa gitu. Jadi nggak nggak konsen ke Belajar begitu ya Pak. kehidupannya, Ya. ya. Jadi konsennya ke belajar gitu. Jadi Ya. jadi ini pendidikan tuh utama, mental segala murid-murid itu Ya, bisa. kalau gurunya sejahtera, mereka akan fokus ke soal pendidikan, begitu ya Pak, Makanya, bukan kehidupan iya. yang harus dipenuhi kebutuhannya, begitu ya. Iya, Ya. pemerintah harus memperhatikan itu. Gitu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Mul. Pak Agus di Bandung, malam Pak Agus. Malam, Silakan Pak Agus. ya saya guru honor nih, Pak. Oh begitu, silakan Pak Agus ya. Pak Agus, saya terputus dengan Pak Agus ya. Pak Agus mungkin bisa kontak kami kembali. Yang lain silakan di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Nah ini tadi Pak Mul menyampaikan komentar soal mempertanyakan komitmen pemerintah. Sebenarnya bagaimana soal kesejahteraan? Tadi kan Pak Jadi sudah menjelaskan ya selama beberapa tahun terakhir ini. Nah, adakah harapan baru begitu ya? Nanti kepemimpinan negara kita kan akan berganti begitu Pak. Itu apa sih harapan dari para guru honorer terutama untuk kesejahteraan mereka begitu Pak Jadi? Iya, secara normatif Bang Zen, kenapa sih guru dimasukkan ke dalam profesi? Ya. Jadi per definisi disebut profesi itu jika, ya. Jadi jika satu profesi itu dengan hanya menekuni satu profesi keguruan itu, mereka mendapatkan penghasilan yang dapat menjamin hidup layak. Ya. Gitu. Jadi sekarang kita mempertanyakan sebenarnya guru itu profesi atau bukan gitu. Ya. Kita sebut profesi pengacara, hakim, dokter, kan itu yang kita lihat kan sejahtera. Ya. Mereka tidak perlu kerja sampingan lain. Mereka fokus sebagai hakim, pengacara, sejahtera. Tapi guru ini sangat menyedihkan kondisinya gitu. Ya. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, memang kita hampir kehabisan pikir ya, bagaimana kita bercita-cita untuk Indonesia emas, bonus demografi, kalau sang juru kuncinya sendiri dibiarkan tidak perform, Ya. tidak perform. Perform itu kalau guru punya waktu membaca, punya waktu untuk reflektif gitu ya, Ya. apa ya kekurangan saya, apa kekurangan saya mengajar gitu. Ya. Nah saya ngebayangin Bang Zen, kayaknya guru kita nggak punya waktu deh untuk Ya. baca buku. Karena Mereka begitu selesai bahkan mengajar, cari pekerjaan sampingan supaya kebutuhan hidupnya dipenuhi begitu ya, Pak Dijen ya. Fokusnya ke situ begitu ya, Pak. Dan banyak guru yang ngajar lebih dari 2 sekolah, Ya. 3-4 sekolah. 3-4 sekolah. Padahal tidak mengejar juga penghasilan mereka begitu ya, Pak, dengan mengajar banyak tempat begitu ya. Sangat jauh, Ya. sangat jauh. Dan kita bayangkan, kita bisa menghitung sekarang, bukan hanya dengan 5 jari, dengan 10 jari, dengan 5 jari. Berapa toko buku di Indonesia? Ya. Dan saya yakin guru-guru tidak punya kapasitas finansial untuk membeli buku. Setiap bulan Ya. berapa? Nggak ada. Mereka tidak punya kapasitas membeli buku, tidak ada waktu membaca. Mereka sudah kelelahan. Ya. Baik, kita ke pendengar berikutnya Pak Dijen. Ada Pak Saini di Kalimantan Timur ya, dan juga Pak Timbar di Atambua. Pak Saini, malam Pak. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Silakan Pak Saini. dengan Pak narasumber jadi Ya. begini, guru itu dari dulu guru saja Pak, ya. Ya. Nah kemudian kalau mengharap Pemda punya tunjangan khusus tidak ada, dan APBD Pemda itu berlainan biasanya tidak sama. Nah kemudian mengharapkan yang konsentrasi menceritakan guru adalah pemerintah pusat Mas, kan Ya. mengajarkan khusus mereka tuh, sehingga
mereka bekerja atau mengajar itu konsentrasinya bagus begitu loh. Ya. Dan guru kita itu kalau kita sudah master guru tetap kita guru juga masih Ya. tidak bisa kemana-mana, mereka penghasilan terbatas. Mungkin itu saran saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Saini. Waalaikumsalam. Pak Timbar di Atambua malam Pak. Malam Bung Jimmy. Silakan, Pak Timbar. Prof. Cecep. Ya. Jadi tadi disampaikan Bung Jenny bahwa sekian persen dan hasil surveinya di kabupaten mana Mas ya tadi? Itu di mana-mana Pak surveinya Pak? Random. Betul sekali. Ya. Oke. Ini saya ambil lintas NTT ya, Nusa Ya. Tenggara Timur. Nah, yang terjadi di sini di NTT, ini saya ke data buah Kabupaten Belu. Nah, kalau kami di sini itu guru honorer itu dikasih sekali. Ya. Kalau swasta mungkin agak naik sedikit 700-800. Kalau Gajinya negeri, sebulan itu ya Pak? Swasta itu ya? 500. Ya. Itu pun jam mengajarnya itu kadang 18 jam, 22 jam. Nah, bisa saja ditambah lagi ekstrakurikuler, jadi bisa saja 24 jam. Ya. Walaupun honornya itu 400, 500 ke bawah. Saya pernah honor 2 tahun di SMP-nya. Dan ya memang seperti itu nasib guru honorer di NTT. Kalau di kabupaten atau kota di Jawa nggak tahu, tapi di NTT seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Mas Cecep itu pada dasarnya betul, tapi pemerintah harus buka mata dan segalanya bahwa memang guru itu memanusiakan manusia menjadi manusia. Ini tanda kutip yang harus dimaknai oleh pemerintah. Mungkin hanya itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Timbar ya. Ini bisa ditanggapi Profesor Jejen, silakan Prof. Ya, jadi problem utama kita adalah pendidikan sudah dimasukkan ke dalam bidang yang diotonomikan. Ya. Artinya pendidikan itu menjadi tanggung jawab dari Pemda, dari daerah, gubernur, bupati, wali kota. Itu problem utamanya. Tetapi kita juga masih punya problem di satu sisi guru itu pegawai Pemda, bukan pegawai pusat. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa tanggung jawab kesejahteraan guru itu seharusnya pusat, bukan daerah. Saya bisa memahami Bang Zen penjelasan semacam itu karena apa? Karena setiap daerah itu kapasitas finansialnya beda-beda, APBD-nya beda-beda. Kalau guru di Jakarta itu sangat sejahtera, bahkan lebih sejahtera daripada dosen dan peneliti. Ya. Take home pay guru di DKI, tapi itu PNS, ASN, bukan honorer, ya, di DKI. Nah, jadi memang ada kecenderungan Bang Zen untuk meninjau ulang status pendidikan diotonomkan. Ada sebagian yang pengen sentralisasi status kepegawaian guru. Ya. Seperti itu, supaya sejahtera tadi. Jadi di satu sisi kita melihat sangat tergantung komitmen pemerintah pusat, tetapi juga nasib guru ini sangat tergantung kepada komitmen kepala daerah. Jadi kalau kepala daerah yang aware, punya perhatian terhadap pendidikan, guru-gurunya relatif sejahtera. Meskipun kalau dibandingkan dengan standar hidup layak masih jauh. Tetapi karena otonom tadi, maka tanggung jawab nasib mereka sangat tergantung kepada komitmen bupati, gubernur, wali kota, begitu. Nah, terkait guru honorer, memang mau tidak mau harus ada peran APBN, bukan APBD. Jadi pemerintah harus mengeluarkan satu kebijakan yang selalu kita sebut sebagai kalau di buruh kan upah minimum regional, UMR. Nah, guru seharusnya punya standar minimal gaji guru. Jadi gaji guru tuh tidak lagi dikotomi antara ASN, non-ASN, atau ASN dan honorer. Tapi setiap guru tuh punya penghasilan minimum. Ini yang belum ada sampai sekarang, Bang Zen. Kita juga nggak tahu kenapa PGR itu sudah sejak tahun 80 mengusulkan standar gaji guru, tetapi sampai hingga hari ini tidak ada keinginan untuk mengesahkan itu. Ya, baik, ini memang masih banyak PR. Kunci utamanya adalah kalau kita ingin mencapai generasi emas, pintunya adalah soal kesejahteraan gurunya, begitu ya, Prof. Jejen ya? Ya, betul. Meskipun itu agak jauh dalam pengertian tentu pendidikan, tetapi pendidikan itu
kuncinya ada pada guru begitu. Ya. Jadi kalau guru tadi kata pemirsa tadi, guru itu fokus, tidak, pikirannya tuh tidak kemana-mana, dia Ya. hanya memikirkan siswanya, memikirkan pembelajaran, maka akan menghasilkan alumni lulusan yang berkualitas. Nah, Ya. lulusan berkualitas inilah yang 5-10 tahun ke depan yang akan mengisi Indonesia emas atau Indonesia cemas. Ya, baik kalau begitu. Pak Jajan, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami malam hari ini, Pak. Ya. Selamat malam Pak Jajan Musfa. Selamat malam. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Profesor Jajan Musfa. Baik, nanti kami hadirkan ya bagaimana perkembangannya. Ini memang hasil survei yang kami terima pada hari ini informasinya, di mana seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (ADIAS) dan juga Grid Indonesia Dompet Duafa melaporkan hasil survei soal kesejahteraan guru di Indonesia yang dilakukan pada pekan pertama Mei 2024, di mana survei tersebut menunjukkan 74% guru honorer atau kontrak di Indonesia memiliki penghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan. Bahkan 20,5% diantaranya masih berpenghasilan di bawah 500.000. Intinya, di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun, para guru, terutama guru honorer, masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peneliti ADS Muhammad Anwar dalam keterangan tertulisnya hari ini mengatakan survei tersebut dilakukan terhadap guru dengan jumlah tanggungan rata-rata 3 orang anggota keluarga. Hasilnya 89% guru merasa bahwa penghasilan dari mengajar sangat pas-pasan, bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pun mencari pekerjaan sampingan seperti mengajar di sekolah lebih dari satu, kemudian juga memberikan les private ataupun bimbel, kemudian juga ada yang menjadi content creator, ada yang juga menjadi driver ojek online. Tapi mayoritas ternyata kerjaan sampingan tersebut tidak banyak membantu juga penghasilan para guru. Nah, ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh mereka. Nanti kami coba update ya untuk informasi terkininya. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.